siang, kembali lagi dengan saya Bariko Official. Untuk kali ini saya akan tutorial cara servis atau repair rack power steering Honda BR-V. Untuk pertama-tama saya akan membongkar terlebih dahulu bagian join setirnya di dalam, di bawah pedal rem sama gas. Untuk cara pembongkarannya seperti ini. Ini yang harus terutama dilepas terlebih dahulu join setirnya seperti ini. Ini ada covernya, jadi harus dilepas. Nah, ini untuk baut 10-an ini harus dilepas terlebih dahulu. Usahakan posisi setir ini harus lurus seperti ini, jangan sampai putar satu kali nanti. Nah, ini harus lurus seperti ini. Usahakan setirnya lurus seperti ini, posisi tengah. Nah, setelah itu baut ini saya lepas terlebih dahulu. Ini baut join setir di dalam mobil. Nah, ini bautnya 10-annya ada 2, jadi harus dilepas atas bawah. Ini masih susah, jadi nggak bisa dibuka. Nah, ini sama ini atas, jadi harus dibuka terlebih dahulu seperti ini biar dia bisa lepas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, setelah udah lepas seperti ini, usahakan di center posisi seperti ini, harus benar-benar tengah-tengah atau setir lurus. Nah, ini karena SRS ini sangat berbahaya sekali. Ini kalau satu putaran nanti pas posisi dipasang SRS nya bisa putus, jadi harus diikat seperti ini biar tidak muter atau gerak sendiri. Jadi nanti pas posisi pemasangan juga harus seperti ini, setir itu harus lurus. Setelah itu ini soket power steeringnya ini harus dilepas terlebih dahulu. Ada 3, warna hijau sama abu-abu sama mint, ini seperti ini. Ini jangan sampai lupa, pas nanti udah diturunin soketnya belum lepas, soketnya patah nanti. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Ini rack mobil Honda BR-V. Nah, seperti ini. Nah, ini soketnya ada 3 macam. Jadi usahakan setiap mau penurunan rack harus dicek. Kalau mobil Honda BR-V memang ada dinamo seperti ini atau sensor EPS elektriknya seperti itu. Jadi harus benar-benar diteliti terlebih dahulu. Nah, ini untuk penurunannya juga sama balaknya. Jadi penurunannya seperti ini, sama balak turun semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk penurunannya juga sangat mudah sekali. Ini pakai dongkrak 1 bisa. Nah, udah turun seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini untuk penurunan rack power steering mobil Honda BR-V, Honda Jazz, terus Honda Mobilio. Ini penurunan rack power steeringnya harus sama balaknya seperti ini, karena tanpa turun balak susah. Jadi usahakan penurunannya harus turun total semua. Ini untuk long terotnya nggak apa-apa, sama terotnya masih bagus, jadi nanti dipasang lagi. Oh ya, ini ada tandanya juga.
Untuk terot sebelah kiri ini ada L itu yang sebelah kiri, R yang kanan. Untuk pelepasannya pakai kunci pipa. Nah, setelah ini saya akan membongkar terlebih dahulu bagian atasnya ini. Ini baut 3 ini yang dilepas sama dinamo EPS nya, baut 12an 2. Ini untuk dinamonya dilepas sama atas join setirnya ini. Untuk sensornya ini yang warna hitam, baut 3 ini jangan pernah dibuka karena sangat beresiko. Nah, ini jangan pernah dibuka. Yang dibuka yang ini, yang lingkar bagian luar. Nah, seperti ini. Sama ini pengunci join setir bagian bawah. Ini ada mur 17an di dalamnya, tapi ini bautnya harus dilepas terlebih dahulu. Sama penyetelan racknya seperti ini juga nanti dibongkar untuk penyetelannya. Nah, ini saya akan membongkar terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, ini saya akan membongkar terlebih dahulu bagian dinamo atau EPS, electric power steering. Ini untuk bagian rack ini yang paling utama dinamo ini. Jadi hati-hati, jangan sampai kemasukan kotoran-kotoran di bagian dalam karena sangat beresiko sekali. Usahakan selalu jaga kebersihan dan dikasih pengaman. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, seperti ini. Ini untuk dinamonya ini ada sealnya semua. Jadi nanti pemasangan juga harus benar-benar teliti. Kadang sealnya ada di dalam, nggak lepas sama dinamo. Jadi usahakan benar-benar diteliti. Nah, ini yang bagian atasnya join setir cover. Nah, ini sensor EPS nya nih. Ini jangan pernah dibuka yang warna hitam. Ini sensornya sangat beresiko sekali. Jadi yang dibuka seperti ini bagian lingkar luar. Nah, setelah itu saya akan membongkar terlebih dahulu baut pengunci join setirnya. Ini baut atau mur ukuran 34 pakai kombinasi seperti ini. Nah, dilepasnya seperti ini, sangat mudah sekali. Ini baut mur 17 nya nanti juga dilepas biar join setirnya bisa lepas sama penyetelan rack power steeringnya ini. Ini untuk bagian penyetelan di sini. Ini kalau kurang seret jadi ditekan. Ini ada pirnya. Jadi pir ini buat nekan bagian as racknya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Ini cuma pengunci. Mur itu tadi buat ngunci join setir ini. Nah, usahakan harus ditutup pakai tisu seperti ini biar supaya kotoran itu nggak masuk di bagian sensor ini. Karena pernah kejadian nggak saya tutup, kotoran masuk, udah saya rakit. Nah, setir atau SRS nya itu gerak-gerak sendiri. Jadi usahakan kotoran jangan sampai masuk di bagian sensor itu.
beresiko sekali. Nah, ini untuk penyetelannya. Jadi ini as ini atau teflon, namanya teflon. Ini buat neken as reknya. Nah, seperti ini. Ini untuk asnya kan gerak kanan kiri. Jadi pas posisi atau kurang setelan reknya disetel lewat sini. Nah, ini saya akan membongkar terlebih dahulu bagian bushing atau teflon sebelah kiri, bushing teflon. Nah, ini untuk pengeluaran atau membuka kuncinya ini harus pakai alat sederhana, pakai besi seperti ini. Sebenarnya ada alatnya, cuma susah, enakan pakai alat manual. Nah, ini di dalamnya itu ada bushing. Jadi itu bushing udah aus, jadi reknya itu kocak. Kalau di jalan bunyinya sangat keras. Bunyi sebelah kiri kebanyakan itu bagian rek power steering. Untuk mobil-mobil kalian mungkin ada suara bunyi di sebelah kiri keras, bisa terjadi sama rek. Nah, ini membuka kuncinya seperti ini, dipukul dari atas. Untuk mengeluarkan bushingnya sangat mudah. Nah, udah lepas. Jadi untuk rek yang kocak itu sebelah kiri itu ada bushing seperti ini. Karena udah aus, jadi dia bunyi pas posisi di jalan yang tidak rata atau di polisi tidur, bunyinya sering ya. Ini karena bushing reknya udah habis atau aus, jadi nggak perlu diganti. Saya akan tutorial cara mengakal atau memperbaiki bushingnya. Jadi ini sealnya ini udah mekar, makanya as reknya ini bunyi, kurang tekanan dari bushing rek. Nah, rumahnya di dalam ini, bukan rumah reknya atau reknya yang aus, tapi seal ini udah nggak mau nekan as reknya. Jadi untuk selanjutnya saya akan tutorial. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Ikuti terus, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini penguncinya atau penutup bushingnya seperti ini. Untuk membukanya pakai besi seperti tadi. Untuk mobil Honda BRV, Honda Jazz sama. Nah, ini saya akan mengakal pakai laktun. Namanya di tempat saya laktun, bukan yang di rokok ya. Ini laktun, kayak semacam seng tapi yang paling tipis. Nah, untuk laktunnya itu dilingkarkan di bagian sealnya seperti ini. Dua-duanya dikasih laktun. Setelah itu pakai seal tip. Saya tutupin pakai seal tip supaya biar sealnya itu enggak putus, karena ini laktunnya ini tajam. Nah, dua-duanya dikasih, setelah dikasih laktun, dua-duanya dikasih seal tip, dilingkarkan seal tip. Nah, setelah itu pasang sealnya seperti ini, udah jadi. Nah, ini tinggal pemasangan. Tuh laktunnya masih kelihatan. Itu laktun saya tutupin pakai seal tip biar supaya seal yang warna hitam ini dia nggak putus karena gesekan. Nah, untuk pemasangannya jangan sampai kebalik. Ini yang di bagian luar yang agak tinggi. Nah, ini di bagian luar karena ada rumahnya sendiri. Dia ngancing di rumah bushingnya, jangan pernah sampai kebalik. Nah, ini yang lingkar ini di bagian dalam, yang agak lubang ini di bagian luar karena ini nanti mentoknya long terot.
jadi long terot mentok natap ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini harus pemasangannya juga harus merata, lingkaran ini harus merata, jangan sampai tinggi sebelah. Nah ini untuk asnya sendiri nih nggak akan kocak lagi, udah pas. Jadi dia tekanannya kuat karena udah ketekan laktun sama seal tip tadi, terus seal. Nah ini tinggal saya pengecekan asnya, bagian as joint setirnya ini, giginya nggak apa-apa, aman semua. Jadi saya pasang lagi. Untuk di video saya sebelumnya ada yang pernah as reknya itu nyampe kena air terus berkarat, harus ganti. Ini masih bagus. Rek yang paling bagus ya seperti ini, jangan sampai kemasukan air untuk as reknya karena sangat beresiko. Jadi untuk bushing tadi, kalau asnya udah kena air atau berkarat, bushingnya yang akan kalah, jadi cepet kocak lagi untuk bagian rek power steeringnya. Ini masih bagus, jadi saya pasang ulang. Harus dikasih stand pad seperti ini untuk bagian gigi sama lingkar asnya semua. Nah seperti ini, dikasih stand pad yang merata, secukupnya saja. Nah seperti ini. Nanti untuk bagian rumah asnya ini nanti dikasih oli biar licin, tapi secukupnya saja, nggak perlu banyak-banyak, nanti malah asnya ini kelicinan. Usahakan untuk bagian rek atau long terotnya itu, kan long terot itu ada boot reknya itu jangan sampai bocor. Nanti pas posisi bocor di jalan berair, takutnya air itu masuk dari lubang boot reknya, itu bikin rek rusak. Di video-video saya sebelumnya ada nyampe pernah ganti rek power steering, kalau nggak salah Grand Livina. Ini mobil Honda BR-V, reknya masih bagus, cuma kocak saja. Posisi di jalan yang berbatu ini bunyinya sangat keras dari dalam. Untuk pemasangannya sendiri juga sangat mudah, pasang atau bongkar sendiri bisa di rumah. Nah ini untuk saya ngetes seperti ini, saya tekan bolak-balik biar supaya apa, ngetes rumah bushing tadi biar dia licin. Nanti pas posisi saat putaran dia nggak kaku. Nah seperti itu. Nah ini udah enak, jadi saya perakit. Nah untuk join setirnya ini, nah ini usahakan setelah dipasang harus dilama atau diputar-putar seperti ini biar lentur bagian as yang tadi saya ganjal. Nah cara memperbaiki rek seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang cara lain, bisa diungkapin di kolom komentar. Untuk saya seperti itu. Ini berhasil. Ini untuk bertahannya ini nyampe 1 tahun, kadang ada yang lebih, pernah saya ganti seperti itu. Karena untuk laktun tadi itu nggak akan aus atau terkikis, karena di bagian dalam udah saya lipat sama seal tip, jadi nggak akan terkikis habis, makanya itu sangat bertahan lama. Nah pemasangannya seperti ini. Ini untuk
pemasangan sensor ini jangan sampai kebalik, karena ini lubangnya baut ini hampir sama, tiga-tiganya sama dinamo ini. Usahakan tuh bagi pemula harus dikasih tanda. Saya saja yang sering bongkar juga saya tandain seperti ini karena takut salah. Nah, ini udah saya kasih tanda pakai obeng seperti ini, menghindari kesalahan. Nah, ini udah jadi, tinggal pelengkapan nih untuk sensor seperti ini. Ini cover atau pengaman sensornya. Nah, untuk bautnya jangan lupa dikerasin semua. Nah, ini khusus yang ini teflon bagian penyetelan reknya. Kalau kurang keras atau kurang terlalu licin, penyetelannya dari sini. Ini tipsnya, ini saya ganjal pakai kertas seperti ini. Terus setelah itu di kertasnya itu di dalamnya plat ini. Nah, di dalamnya ini nggak kelihatan, jadi seal atau ganjal kertas tadi itu nggak akan habis. Nah, ini biar supaya apa, jangan lupa dikasih stand pad seperti ini, biar supaya nanti pas posisi, karena ini kan gesekan ke kanan dan ke kiri terus kalau putar, jadi itu biar nggak habis untuk kertasnya itu. Nah, ini jangan lupa pirnya ini juga dipasang, karena ini pir ini sangat penting. Ini buat tekanan setelan reknya. Kalau reknya kurang keras atau kurang seret, jadi disetel pakai ini. Untuk baut 14-nya itu diputer, setelah itu balik lagi. Nah, seperti ini. Nah, pokoknya disetel secukupnya saja. Kalau memang udah bagus, nggak terlalu keras-keras sekali putarannya, jadi udah cukup. Nah, ini enak saya putar. Ini untuk pelamaan, dilama dulu. Kalau di bahasa Kebumen dilama itu dites terlebih dahulu. Nah, ini jangan lupa untuk baut penguncinya seperti ini, jangan sampai lupa ditutup. Nah, ini udah selesai, mau tinggal penaikan saja reknya. Nah, ini boot ini jangan pernah sampai sobek, karena sobek ini bisa kemasukan air, bikin as reknya itu rusak. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.